Assalamualaikum. Hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang Kesultanan Aceh. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Kesultanan Aceh adalah kesultanan maritim yang terletak di ujung Sumatera. Kesultanan Aceh sangat kuat dalam segi kemiliteran. Hal tersebut terbukti bahwa pasukan Belanda tidak mampu menembus pertahanannya. Lantas, seperti apa sih keadaan pada saat itu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Letak dan pendiri kerajaan. Kerajaan Aceh berpusat di wilayah Banda Aceh sekarang. Letaknya yang strategis menjadikannya titik penyebaran pengaruh sekaligus bandar dalam berhubungan dengan negara-negara Islam lainnya. Pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Shah yang dikenal Portugis dengan Sultan Brahim. Kepemimpinannya yang cemerlang membuat Aceh mampu bangkit dengan cepat dan mampu mendominasi wilayah tersebut. Raja-raja Aceh. Kesultanan Aceh adalah kelanjutan dari Kerajaan Samudra Pasai dan bertahan selama kurang lebih 300 tahun. Aceh memiliki banyak sekali raja-raja yang berasal dari berbagai keturunan. Berikut adalah Sultan-Sultan Aceh yang banyak disebut dalam literatur sejarah. 1. Sultan Ali Mughayat Shah. 2. Sultan Alauddin Riayat Shah. 3. Sultan Alauddin Riayat Shah Ibnu Munawar Shah. 4. Sultan Iskandar Muda. 5. Sultan Iskandar Thani. 6. Raja-raja lainnya sebagai berikut. Kehidupan masyarakat Kesultanan Aceh. Kehidupan politik. Pada periode awal, konsentrasi politik lebih tercurah untuk pembentukan kekuatan militer dalam upaya mempertahankan keberadaannya dari ancaman yang datang dari dalam ataupun luar. Kekuatan militernya diperlukan untuk ekspansi ke daerah sekitar guna menambah wilayah kekuasaan. Aceh secara terbuka menantang hegemoni Portugis di Malaka sebagai penguasa perdagangan kawasan. Aceh juga berupaya membangun hubungan politik dengan negara-negara Islam di Timur Tengah agar memperoleh dukungan dan bantuan dalam memperluas pengaruhnya. Kehidupan ekonomi. Pada masa kekuasaan Iskandar Muda, Aceh mulai menerbitkan kepingan uang secara luas dan menetapkan nilainya agar tidak berubah-ubah. Uang ini mempermudah perdagangan dalam dan luar negeri, bahkan nilainya dapat bersaing dengan ringgit Portugis. Aceh memperdagangkan lada sebagai komoditas utamanya. Bidang perdagangan yang maju menjadikan Aceh makin makmur. Setelah Sultan Ibrahim dapat menaklukkan Pedir yang kaya akan lada putih, Aceh makin bertambah makmur. Dengan kekayaan melimpah, Aceh mampu membangun angkatan bersenjata yang kuat. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai puncak kejayaan. Dari daerah yang ditaklukkan didatangkan lada dan emas sehingga Aceh merupakan sumber komoditas lada dan emas. Kehidupan sosial. Dalam bidang sosial, Kerajaan Aceh memberikan perhatian serius dalam bidang agama. Sultan Iskandar Muda dan Sultan Iskandar Thani memberikan jalan mulus bagi kalangan sufi untuk memimpin dakwah di Aceh, sehingga masyarakat luas dapat mengakses ajaran Islam yang penuh. Aceh juga dikenal menerapkan syariat Islam secara ketat dalam berbagai aspek kehidupan.
Kehidupan budaya. Karena sering berhubungan dengan bangsa lain, kebudayaan masyarakatnya juga makin bertambah maju. Contoh dari hal tersebut adalah tersusunnya hukum adat yang dilandasi ajaran Islam yang disebut hukum adat Makutha Alam. Menurut hukum adat Makutha Alam, pengangkatan sultan haruslah semufakat hukum dengan adat. Oleh karena itu, ketika seorang sultan dinobatkan, ia berdiri di atas tabal ulama yang memegang Al-Quran berdiri di kanan, sedangkan Perdana Menteri yang memegang pedang berdiri di kiri. Masa kejayaan Kesultanan Aceh. Kejayaan Kesultanan Aceh terjadi pada periode kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Pada masa ini beliau menerapkan penguatan dalam berbagai bidang. Ekonomi misalnya, menciptakan uang dinar dan dirham sebagai alat tukar yang sah sehingga memudahkan perdagangan. Aceh juga menjalin hubungan politik dengan negara Islam di luar, misalnya Turki Ottoman. Disinyalir bahwa beberapa armada Aceh merupakan bantuan dari Turki Ottoman yang kemudian digunakan untuk menguasai kawasan sekitar Aceh Malaya. Aceh secara luas memperdagangkan lada sebagai komoditas ekonomi utama. Aceh terang menjadi pesaing utama Malaka dan Portugis sebagai bandar dagang karena pedagang muslim memilih untuk singgah di Banda Aceh. Runtuhnya Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh mulai berjalan selepas Sultan Iskandar Muda wafat. Putranya Iskandar Thani tidak dapat menjalankan kekuasaan yang amat besar, sehingga pengaruh Aceh di kawasan itu lambat laun semakin melemah. Munculnya VOC sebagai penguasa Malaka sejak tahun 1641 juga menjadi sebab utama melemahnya Aceh. Pada periode pemerintah kolonial, Batavia sering mengirim tentaranya untuk menaklukkan Aceh. Walaupun berkali-kali gagal, akan tetapi Aceh pada akhirnya teraneksasi pada awal abad ke-20 dan menjadi bagian dari Pax Nederlandica. Peninggalan Kesultanan Aceh. 1. Masjid Agung Baitur Rahman. 2. Makam Iskandar Muda. 3. Hikayat Perang Sabi. Jika materi ini bermanfaat buat kalian, silahkan like dan share, karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang memahami dan mencintai sejarah. Semoga video kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.